Nama saya Mentari Bitri dengan NPM A1C021021 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan terakhir prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu apa sih pengertian manajemen pendidikan? Nah, pengertian manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 1. Lalu menurut Terry pada tahun 1986, manajemen merupakan kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. Lalu menurut Hasley dan Brancard pada tahun 1988 halaman 4, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling, agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Lalu pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara sematik berasal dari bahasa Yunani paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Menurut Langford pada tahun 1971 halaman 5, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju pada pendewasaan anak itu. Dalam perspektif keindonesiaan, pengertian fungsi dan tujuan pendidikan dirumuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu, pengertian manajemen pendidikan menurut Usman pada tahun 2004 halaman 8. Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Menurut Purwanto pada tahun 1970 halaman 9, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha-usaha besar. Dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Lalu pembahasan yang kedua, apa saja unsur-unsur manajemen pendidikan? Menurut Usman, pada tahun 2009 dan Henry Panyol, terdapat 7 unsur manajemen pendidikan. Yang pertama, man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin dan menggerakkan karyawan atau bawahan. Lalu ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Lalu ada machine atau mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Lalu ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal keras modal kerja berupa kas piutang. Lalu yang kelima ada metode atau metode. Dalam lembaga pendidikan, metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru sangat diperlukan dalam menerapkan pelajaran. Lalu ada market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya peserta didik maupun stakeholder yang ada dalam ruang lingkup
lembaga tersebut. Lalu ada minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Dalam teori organisasi klasik, yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol pada tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada teknikal, kegiatan memproduksi dan mengkoordinasikannya. Lalu ada komersial, kegiatan membeli barang dan menjual produk. Lalu ada finansial yaitu kegiatan pembelanjaan. Ada security, kegiatan menjaga keamanan, dan akuntansi berupa kegiatan akuntansi, dan manajerial melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Lalu pembahasan yang ketiga, apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Menurut Kurnandin dan Marchali pada tahun 2012 halaman 125 terdapat 7 tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya. Lalu terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Lalu yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan. Dan yang terakhir, ketujuh, terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bagaimana pembagian manajemen. Nah, pembagian manajemen ini ada 3. Yang pertama, manajemen puncak atau top manajemen. Yang kedua, manajemen menengah atau middle manajemen. Lalu yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating manajemen. Manajemen puncak disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. Terdiri dari dewan direktur, direktur utama atau chief executive officer, yaitu CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Lalu yang kedua, manajemen menengah, middle management, disebut juga dengan manajemen administratif. Terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi, division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Lalu yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu bagaimana komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen yang pertama ada keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik atau suatu bidang khusus seperti ahli benda, teknik, pemusik, dan akuntan. Lalu ada keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Lalu yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Komposisi keterampilan kurikulum. Menurut Hikmat pada tahun 2009 halaman 23, yaitu yang pertama, proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual, dan material. Lalu ada proses keseluruhan pelaksanaan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, meliputi perencanaan, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan. Lalu ada proses bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Lalu ada proses pelaksanaan kepemimpinan untuk mewujudkan aktivitas kerjasama yang efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Lalu proses pelaksanaan semua kegiatan sekolah dari usaha besar seperti proses pemimpinan atau supervisi pendidikan. Dan yang terakhir, proses pengawasan seluruh kinerja pendidikan. Kita masuk ke pembahasan yang keenam. Apa saja ruang lingkup manajemen pendidikan? Ruang lingkup manajemen pendidikan menurut Fatah pada tahun 2012 halaman 123, manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pengelolaan bidang-bidang pendidikan. Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi semua kegiatan yang menjadi saran penunjuk proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ruang
Ruang lingkup manajemen kurikulum menurut Baharudin pada tahun 2010 halaman 55. Yang pertama ada manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Lalu ada manajemen personalia. Manajemen ini merupakan serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia. Lalu ada manajemen peserta didik. Manajemen ini merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sekolah hingga lulus sekolah dengan cara memberikan layanan terbaik bagi peserta didik. Lalu ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif. Lalu yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen ini merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Lalu ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai propagannya atau kemampuan melihat masa depan. Lalu ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapat dukungan masyarakat. Lalu ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal saat melaksanakan proses belajar di kelas. Lalu kita masuk ke pembahasan yang terakhir, bagaimana prinsip-prinsip manajemen kurikulum? Menurut Douglas pada tahun 1963 halaman 13-17, prinsip-prinsip manajemen pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengorganisasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Prinsip-prinsip manajemen kurikulum menurut Docker tahun 1995 melalui BMO Management by Objective. Docker memberikan gagasan prinsip manajemen berdasarkan sasaran sebagai suatu pendekatan dalam perencanaan. Tujuh langkah BMO adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hasil akhir apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Yang ketujuh, lakukan monitoring dan buat laporan. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.